me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir dan support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini bacaan untuk kalian yang berzodiak Leo. Hai Leo, dimanapun kalian berada. Saya juga ada Leonya. Dan ini adalah weekly reading, weekly general reading. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung memang itu adalah energi kalian atau bukan. So, kita lihat pesannya apa untuk kalian yang Leo. Oke. Ups. Bisa tentang keuangan, karir, dan bisnis. Bisa juga tentang percintaan ya. Mohon maaf. Sorry. Kali ini saya bikinnya bukan pagi-pagi nih. Ngajar. Kadang-kadang kalau pagi-pagi nggak. Oke, you want this too? Okay, thank you. Kadang-kadang pagi-pagi nggak sempet bikin gitu, atau bikin tapi tidak memenuhi kuota. Thank you. Finally. Tidak memenuhi kuota, kayak apa aja ya pakai kuota. Karena saya sih maunya kalau weekly reading itu ya, you want this or no? Weekly reading ya dalam satu minggu itu semuanya bisa tercapai gitu. Jadi ya kita coba aja ya memenuhi kuota atau tidak. Oke. Baiklah, Leo. Knight of Cups yang terbalik. Oke. Untuk para Leo yang sedang saya nggak bilang ini masalah di bidang percintaan, karena kan saya bilang ini general reading ya, bukan tentang cinta-cintaan aja gitu. Cuma yang saya mau bilang di sini untuk para Leo yang passionnya sedang diuji, passionnya, keadaan dimana para Leo ini, si Leo ini yang ada di bacaan ini, siapapun itu kalau di hubungan lagi jenuh, begitu juga mungkin di kerjaan lagi jenuh, passion kalian seperti menguap gitu, karena mungkin memang keadaan tidak kondusif, bosen dengan yang itu-itu aja, udah tidak ada tantangan, misalnya gitu ya. Percintaan kan bisa juga begitu ya. Pekerjaan, percintaan, ya sebuah keterikatan yang membuat si Leo jenuh gitu. Kalau ini yang terjadi dalam hidup kalian para Leo, coba diperbaharui ya, bukan diperbaharui orangnya. Kalau hubungan tuh bukan nyari yang baru, bukan, tapi perbaharui hubungannya. Ini kalau masalah percintaan ya. Misalnya karena jenuh itu aja, atau mungkin tidak bisa ketemu, atau mungkin masih PPKM dan sebagainya lah ya. Saya nggak tahu sampai selevel apa PPKM-nya sehingga membosankan untuk diikuti, karena di rumah aja, nggak bisa ketemu, nggak bisa ke mana-mana misalnya kayak gitu ya. Ya udah, carilah hal yang membuat ada lagi gitu, passionnya ada lagi gitu, sama orang yang sama. Yang menurut saya yang luar biasa tuh bukan berganti-ganti cinta atau berganti-ganti pasangan secepat itu. Yang luar biasa adalah jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali, berulang-ulang sampai nggak pernah bosan gitu. Dan kalau kalian menemukan itu akan luar biasa sekali kehidupan kalian dan kebahagiaan kalian. Namun pada saat ini energinya adalah para Leo yang kehilangan passionnya. Itu kan kalau di hubungan ya. Kalau di pekerjaan ya udah gini aja,
daripada kalian misu-misu sendiri sama kerjaannya. Kan kalian masih punya kerjaan, berarti masih punya berkat, masih punya Tuhan kasih gitu. Masih banyak orang yang nggak bisa kerja loh, atau mungkin kehilangan pekerjaannya gara-gara pandemik ini. Kalau kalian masih punya kerjaan tapi kehilangan passion, coba berhenti sejenak, kemudian ingat-ingat, sebenarnya kerjaan ini emang kalian mau atau memang sekedar mengisi kekosongan, mengisi kantong doang. Jadi nggak ada keinginan kalian untuk mendalami pekerjaan itu. Kalau itu yang terjadi, ya bolehlah lihat-lihat kerjaan yang sebenarnya memang menjadi passion kalian. Tapi kalau pekerjaan ini sebenarnya adalah passion kalian, tapi tiba-tiba kalian mulai mager, tidak mau maju, dan ada rasa bosan di situ, cobalah mencari hal-hal baru sebagai hobi yang bisa kalian lakukan di sela-sela waktu bekerja. Jadi kalau lagi istirahat atau lagi libur, kalian melakukan hal yang lain. Atau yang lagi kejar target, karena yang menginginkan sesuatu, ya bisa aja kan pengen beli rumah baru, pengen beli rumah, pengen beli mobil, atau ingin menikah. Ya tujuannya yang kalian pelototin gitu, yang kalian liatin, yang kalian pikirin, sehingga semua yang kalian lakukan tuh dengan senang hati karena ada tujuannya gitu. Gitu gimana, Leo? Ini kayak satu kartu aja panjang ya saya ngomongnya. Oke. Lanjut dengan Seven of Sword yang terbalik. Oke. Sebagian dari Leo, ya saya tahu nggak semuanya. Sebagian dari Leo sedang mengalami kekalahan dalam satu hal. Entah itu misalnya promosi yang tidak jadi atau tertunda atau apapun juga. Coba saya lihat. Tidak buruk. Tidak buruk. Kalau kalian merasa sedang kalah pada saat ini, oke. Ini hanya sebuah kesuksesan yang tertunda, Leo. Ya, seharusnya seperti itu. Oke. Lanjut dengan Eight of Cups yang terbalik. Ini juga para Leo yang ditinggalkan atau meninggalkan sesuatu. Apakah itu hubungan ataukah itu percintaan? Dan ini membuat kalian, yaitu tadi, kehilangan passion. Mungkin itu salah satu sebabnya ya, kenapa ada Leo-Leo yang ngerasa tidak nyaman pada saat ini, atau gak pengen nerusin apa yang sedang dilakukan, atau kehilangan arah, atau kehilangan fokusnya. Kehilangan fokus untuk goalnya, untuk sesuatu hal yang dia inginkan. Mungkin ada penyebab-penyebabnya tadi, kekalahan atau ditinggalkan, meninggalkan, something like that. Pesennya sekali lagi, coba bersyukur dulu dengan apa yang kalian miliki, sekecil apapun. Yang dicari tuh sisi positifnya gitu, jangan dilihat sisi negatifnya. Gampang? Enggak, saya tahu enggak gampang. Ngomong lebih gampang ya. Ada dulu yang pernah nulis di komen, bacot lebih gampang dibandingin melakukan. Kalian nggak tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Kalian tidak akan pernah membayangkannya. Karena ya saya terlihat selalu senyum, selalu ya enak gitu kayaknya. Enggak gitu. Pasti ada masa-masa terpuruknya, masa-masa di bawah banget gitu. Bahkan ada beberapa video saya pertama-tama dulu itu tentang curhatan saya. Sebelum saya bikin bacaan tarot loh. Dan itu tidak saya hapus. Itu buat saya itu sebagai pemicu justru. Pada saat saya terpuruk di paling bawah banget kehidupan, justru itu menjadi cambuk buat saya untuk lebih baik di kemudian hari, dan itu tetap saya simpan gitu. Oke, so untuk kalian para Leo yang sedang merasa seperti itu saat ini, Eight of Pentacles, bekerjalah sendiri. Bukan sendiri maksudnya nggak perlu bekerja sama dengan orang lain, enggak, maksudnya nggak usah tergantung dengan apapun, nggak usah tergantung dengan orang lain, nggak usah tergantung dengan hal-hal yang
yang menurut kalian butuhkan. Tidak, yang kalian butuhkan adalah kalian sendiri. You are born to be a leader, Leo. Kan selalu saya ngomong gitu, Leo itu dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin, at least memimpin kalian sendiri. Jadi saya heran kalau ada Leo yang melempem, ini Leo atau apa gitu. Leo kok mellow, Leo kok baper. Padahal Leo itu nggak baper menurut saya, karena kalian elemennya kan api ya. Walaupun kalian lebih soft dibandingin Aries dan Sagittarius, kalian lebih soft karena kalian di tengah-tengah ya Leo, di elemen api. Tapi ya nggak baper juga kali, kalian kan Leo. So kalian bisa memimpin diri sendiri, lakukan semua hal itu, tidak tergantung sama orang lain. Kebahagiaan tidak tergantung orang lain, kesuksesan tidak tergantung orang lain. Kalian yang bertanggung jawab atas hidup kalian sendiri, Leo. Oke, itu pesannya, semoga bisa diambil. Selanjutnya ada The Empress yang terbalik. Oke. Ada memang ini adalah masa-masa di mana Leo ngerasa ini bukan aku banget, ini bukan gue banget, ini bukan Leo banget. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan, anggaplah ini adalah satu perjalanan, masa, fase di mana memang itu harus kalian lalui. Karena kalau hidupnya flat, nggak enak. Life is never flat, selalu ada gelombangnya. Dan ini mungkin saat gelombang yang sedang kalian alami. Percaya aja, nggak bakal abadi, karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Pasti nanti berganti. Gitu, oke? Lanjut dengan The Judgment. Leo, banyak hal yang belum terungkap saat ini. Jadi jangan khawatir, suatu saat nanti akan terungkap. Bukan sekarang memang, tapi sabar aja, tunggu aja. Oke Leo? Lanjut dengan Knight of Swords yang terbalik sih. Kalian sedang masa dimana emosional itu sedang diuji, emosi kalian sedang diuji, Leo. Ya, jadi rasanya mungkin kepengen berhenti, berjuang, kepengen ganti suasana, bosan, jenuh, baper dan lain sebagainya. Nggak apa-apa Leo, itu ada masa-masanya seperti itu. Ini Leo cewek, Leo cowok sama aja ya. Saya ngomong secara general, oke? Sorry. Tapi yang penting adalah gimana cara kalian mengembalikan keberanian kalian untuk menghadapi hidup ini dan meneruskan segala sesuatunya demi mencapai cita-cita atau goal yang ingin kalian capai, gitu ya. Oke. Dan kartu terakhir kalian adalah Ace of Cups. Ace itu kalau di kartu remi as ya. Dan Ace of Cups itu adalah bicara tentang cinta, tentang kasih, tentang perasaan. Kalian akan dapat sesuatu hal yang luar biasa, cinta yang luar biasa, dan mengembalikan passion kalian. So, saya bilang tadi, itu tadi cuma sementara. Rasa-rasa yang tadi yang gak enak itu cuma sementara ya Leo. Nanti ujung-ujungnya balik lagi kok menjadi kalian yang berbahagia apapun yang terjadi. Ingat ya, you have to do it alone. Tidak tergantung sama apapun juga, orang lain apapun juga, tidak perlu tergantung dengan itu. Kalian bisa mengusahakannya sendiri. So, ujung-ujungnya tetap Ace of Cups. Tetap hal yang luar biasa akan kalian alami. Oke? Aminin aja yang bagus-bagus ya Leo. Oke, thank you. Ini lanjut dengan klarifikasi dari satu-satu kartunya. Coba. Thank you, I need more. Oke. Thank you. Wow. Sini. King. Banyak sekali kingnya. 2 sih, tapi berjajar. Thank you. Judgment-nya muncul lagi.
Oke, klarifikasi, thank you. Sudah saya duga kartunya. Oke, untuk King of Cups yang terbalik ada The Emperor yang juga terbalik ya. Oke, kenapa kalian mager? Kenapa kalian nggak punya passion lagi untuk melanjutkan? Ini karena kalian kecewa gitu. Apa yang kalian inginkan tidak sesuai. Jadi kecewa. Ya udah, pesennya dari bacaan ini adalah kembalikan lagi kekuatan kalian untuk memimpin kehidupan kalian, diri kalian demi satu hal yang udah kalian ingin capai gitu. Jangan give up, jangan menyerah, karena mungkin itu udah deket. Kita nggak tahu seberapa deket ya. Bacaan tarot juga tidak akan menjawab semua pertanyaan kalian karena ini general. Kalau kalau yang personal itu mungkin bisa detail, bukan mungkin ya, bisa detail. Kalau ditanyain hal-hal kayak gitu bisa detail. Tapi kalau general, kalian nggak tahu kesuksesan yang kalian inginkan itu, goal yang kalian inginkan itu udah sedekat apa. Kalian nggak bisa tahu itu, gitu. Jadi ya don't give up, jangan menyerah. Tetap aja kalian harus lakukan, oke? Lanjut dengan Eight of Pentacles. Untuk klarifikasi dari Seven of Swords yang saya bilang tadi, kekalahan. Oke, kekalahan yang kayak apa sih yang sedang dialami si Leo? Kekalahan yang bukan kekalahan sini dalam tanda kutip ya, gini, kalian udah kerja keras nih, udah kerja keras, tiba-tiba promosi yang seharusnya buat kalian hilang buat orang lain malahan, atau tertunda atau apapun. Terus apapun yang sudah kalian kerjakan tidak dihargai. Nah itu tuh perasaan-perasaan itu yang bikin kalian baper, yang bikin kalian galau, yang akhirnya pikir kayaknya nggak usah dilanjutin deh. Please don't give up. Mungkin belum waktunya. Katanya kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kalau buat saya kegagalan ya belum sukses aja. Memang tertunda, bisa kapan aja kesuksesan itu ada. Yang penting Leo, tetaplah melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, gitu ya. Oke. Lanjut dengan tadi Eight of Cups yang terbalik. Ini ada Knight of Salice atau Knight of Cups. Oke, definitely ini soal cinta. Kalau kalian patah hati, meninggalkan atau ditinggalkan, ingat ya, dunia tidak sedaun kelor. Ya, masih banyak kesempatan lain. Kalau ada yang bilang, Mbak Lucy, saya udah umur segini, mana ada yang mau sama saya? Ya kalau pikiran kalian begitu, ya nggak bakalan dapet juga sayang. Pikirannya nggak begitu. Di umur berapapun kalian bisa menemukan cinta sejati kalau memang itu untuk kalian. Percaya itu, dan itu akan terjadi. Kenapa nggak terjadi? Karena kalian yang ngeblok sendiri, kalian yang mengkotak-kotakan diri kalian sendiri. Udah umur segini nggak pantas punya pacar, udah umur segini nggak akan ada yang mau, udah umur segini jodoh udah jauh, siapa bilang? Itu mind blocking. Itu yang memblok pikiran kalian sehingga tidak terjadi. Padahal seperti saya bilang, otak kita tuh luar biasa, Tuhan ciptakan. Kita bisa mendapatkan apa aja. So, untuk kalian yang Leo dan tidak percaya di usia kalian atau masanya sudah selesai menurut kalian, tidak ada yang tahu soal itu. Jodoh, rezeki, nasib, jalan hidup tuh bukan urusannya kita. Kita cuma ngejalanin aja. Itu Tuhan yang tulis, itu Tuhan yang kasih kepada kita. Tugas kita, kasihlah yang terbaik kepada semesta. Nanti balik lagi baik untuk kita. Itu aja. Itu aja. Karena dengan memberikan yang terbaik ke semesta, berarti kalian baik kepada semua orang juga. Tentu saja ke Tuhan dulu. Hubungannya diperbaiki, kemudian baik kepada sesama, itu aja. Segala sesuatu yang lain itu bukan urusan kita. Kita hanya perlu menjadi baik dan melakukan segala sesuatunya dengan benar untuk alasan yang benar. That's it. Oke Leo, untuk Eight of Pentacles ada Four of Salice yang terbalik. Oke.
Ini saya bilang tadi kalian harus melakukannya sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. So, kalian juga tidak perlu menunggu dibantu, menunggu keadaan jadi baik, menunggu duitnya ngumpul. Enggak, lakuin aja apa yang bisa kalian lakukan. Karena kalau kalian nunggu, mau sampai kapan nunggunya, my dear? Gak usah ditunggu, lakuin aja semampu kalian. Kalian tahu ada satu masa di mana saya tidak punya uang sepeser pun. Diam aja saya. Asal saya masih bisa kerja ya. Karena kalau ada satu waktu di mana saya bisa tetap berangkat kerja karena memang misalnya ada jemputan dari kantor kayak gitu. Makan juga dikasih. Jadi walaupun saya nggak punya duit sama sekali, saya masih bisa berangkat. Saya nggak nunggu sampai saya punya duit dulu deh biar berangkat. Enggak, saya masih tetap bisa berangkat gitu. Jadi nggak usah nunggu. Misalnya saya ingin melakukan ini, tapi saya nunggu duitnya dulu. Sampai kapan mau ditunggu? Menurut saya nggak perlu ditunggu segitunya. Ya, kalian harus tetap melakukan dan bertanggung jawab atas diri kalian. Lakukan apa saja yang bisa kalian lakukan. Tetap berbahagia, walaupun apapun yang terjadi dan tidak tergantung dengan orang lain. Kita lanjut. The Empress yang terbalik ada King of One. Oke, kalian ngerasa orang lain lebih hebat dari kalian, lebih beruntung, lebih. Nah, mungkin karena kalian sekarang lagi baper aja, tapi kalian harus tahu, you are born to be a leader, Leo. Kalian dilahirkan untuk menjadi pemimpin. So, bangkit lagi kalau memang kalian sedang terpuruk. Oke? Lanjut dengan The Judgment. Ini ada King of Salice atau King of Cups. Hal-hal yang menurut saya belum terlihat oleh kalian, yang masih abu-abu, itu sebenarnya hal-hal besar yang menunggu kalian. Kesuksesan, cinta yang banyak, apapun yang baik-baik yang menunggu kalian. Dan itu memang belum reveal, belum terlihat, belum kelihatan, belum muncul. Nunggu aja, sabar. Oke? Nih, di Knight of Swords ada The Judgment. Pasti akan terlihat suatu hari nanti, tercerahkan. Ada hal yang akhirnya kalian gini, oh begitu toh, kenapa saya harus mengalami ini, karena begitu gitu loh. Ya, hal-hal yang menurut kalian ini tidak menguntungkan, belum tentu ujungnya tidak menguntungkan. Justru kegagalan itu adalah sebuah kesuksesan di lain waktu, dan kegagalan ini emang cuma bagian dari kesuksesan itu gitu loh. Ya, jadi ya nggak ada hal yang jelek, ini semua baik. Karena kartunya juga ujung-ujungnya Ace of Cups, ditambah lagi Seven of Pentacles, dan ini adalah keberuntungan. Kalian memetik hasil dari kerja keras kalian selama ini. Good kan? Bagus kan? So Ace of Cups and Seven of Pentacles. Ingat ya, lucky number 7, Pentacles itu bicara tentang koin, keuangan, karir, bisnis. Oke, kalian akan memetik hasilnya. So don't worry. Bacaannya, ya saya ngerti, mungkin hidupnya lagi di bawah, tapi itu bukan halangan untuk mencapai kesuksesan. So jangan mager, jangan baper. Kembalikan lagi semangat kalian, oke? Baiklah, saya akan memberi waktu kalian untuk mengajukan pertanyaan, dan saya akan menjawab ya atau tidak dengan alasannya, tentu saja. Oke, silakan, sebentar saya shuffle kartunya. Kalian ajukan pertanyaan apapun itu. Bisakah? Tidak? Kita lihat. Bisakah? Tidakkah? Kita lihat. Oke. Mohon maaf Leo, untuk saat ini memang belum waktunya. So, apapun yang kalian inginkan, yang kalian tanyakan, jawabannya adalah tidak. Oke. Kalau ini absolut soalnya. The Moon, absolut. Tidak. Di kartu ini, di tarot
Itu artinya tidak. So, tidak kali ini ya, Leo. Saya kasih tahu kenapa. Karena banyak hal yang lain yang sebenarnya menunggu kalian, justru karena kalian tidak dapat yang ini. So, nanti akan ada banyak hal lain yang lebih baik untuk kalian. So, kan jawabannya adalah bisa tidak, ya, tunggu. Itu kalau kalian menginginkan sesuatu. Tuhan akan jawab gitu, semesta akan jawab gitu. Iya, tidak, tunggu. Iya, oke, langsung dikasih. Tidak, bukan yang ini gitu loh. Bukan yang ini. Tidak itu bukan berarti ditolak, tapi bukan yang ini, ada lagi yang lain nanti. Atau tunggu, ya harus sabar. Untuk kalian para Leo, dengan pertanyaannya kali ini memang jawabannya adalah tidak. Tapi menurut saya adalah tidak, karena memang yang ini bukan buat kalian. Ada hal lain yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih besar, yang lebih sukses untuk kalian. Oke? Messenger of Fire, emosi lagi tidak terkendali. Oke? Four of Air, banyak hal yang memang bukan buat kalian. Six of Air, harus ada perjalanan yang kalian lakukan dulu untuk mencapai itu. Dan Nine of Water ini yang terakhir, kartu yang terakhir yang membuat saya bisa bilang bahwa ini bukan buat kalian, makanya jawabannya tidak. Tapi ada hal baik, yang lebih baik, yang lebih manis, yang lebih keren, yang lebih sukses untuk kalian menunggu. Kalau kalian sabar, kalau kalian mau selalu berpikir positif. Ya. Oke, semoga ada yang bisa diambil dari seluruh bacaan tarot kali ini untuk my dear Leo. Sebagai penutup seperti biasa, saya akan membuka beberapa kartu dari Oracle card. Yang ini adalah Archangel Message. Kemudian yang ini Angel Message. Saya punya 3 kartu Angel. Why? Because I like it. Karena saya suka. Oke. Yang ini Angel's Prayer. Satu lagi Fairy, atau Fairy itu peri ya. Terus apa bedanya peri sama angel? Ya udahlah, semuanya kalau peri itu di cerita-cerita mitos begitu ya. Ada atau enggak entahlah. Tapi kalau angel kalau saya percaya ada. Setiap orang punya malaikat pelindungnya masing-masing. Kalau tidak percaya tidak apa-apa, yang penting percaya Tuhan, itu aja lah ya. Oke. Yang terakhir adalah monologi oracle card. Oke, kita baca satu-satu. Patient. Astaga. Kartu pertama saya, ingat kan tadi saya bilang apa? Bicara tentang patient yang memudar, oke? Dan selalunya kartunya berhubungan lah, itu kan banyak ya. Ini 42 kalau nggak salah yang itu isi kartunya, satu deck itu. Dan yang keluar adalah patient, dan itu adalah kartu yang dari pertama saya bilang tentang kalian, patient kalian yang lagi melempem, yang lagi memudar, yang lagi baper kayak gitu ya. Oke. Archangel Haniel, trust and follow your renew passion in your love life and career. Nyambung banget ini dari sama bacaan saya yang tadi. Trust, percaya, dan ikuti dan mengikuti passion kalian yang di-renew, yang diperbaharui. Demi apa? Demi love life kalian, demi hidup percintaan kalian, dan karir kalian. Dah, kayaknya nggak usah saya bacain yang lain ya. Ini sudah mencakup semuanya. Enggak sih, saya tetap bacain yang lain. Oke? Mungkin ada pesan lain yang bisa kalian ambil. Oke? Dari Athena, it is safe for you to be powerful. It is safe, aman untuk kalian untuk powerful. Kalian kan saya bilang tadi bisa ngelit diri kalian, born to be a leader.
dilahirkan untuk menjadi pemimpin. It's safe, nggak apa-apa, boleh aja, why not? Okay, you know how to be powerful in loving way that benefit other as well as yourself. Kalian tahu gimana caranya menjadi powerful, punya kekuatan dengan cara yang menyenangkan, yang membahagiakan, in a loving way, dengan cara yang penuh cinta, yang berguna untuk orang lain dan kehidupan kalian sendiri. So, jangan melempem. Kalian memang dilahirkan sebagai pemimpin, at least untuk memimpin hidup kalian sendiri, diri kalian sendiri, Leo. Oke. Lanjut dengan spiritual gift. Oke, untuk para Leo yang punya spiritual gift, I don't know, apapun juga, mungkin pembaca tarot seperti saya atau pembaca yang lainnya atau indigo atau apapun itu, ya sudah, fokus dengan itu. Yang enggak juga nggak apa-apa, silahkan berdoa saja pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan memberikan jalannya. That's it. Oke. Apakah menurut kalian menyenangkan punya gift yang berhubungan dengan seperti saya gini ya? Bisa iya, bisa tidak, it's depend. Tapi nggak perlu juga seperti itu. Yang penting live your life, hidupi hidup kalian. Oke, lanjut dengan the journey, perjalanan. It's time to prepare a journey. Nah, ini saatnya untuk prepare, untuk menyiapkan perjalanan kalian. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when it's time come. Pack your passport now. Oke. Ini bicara tentang kalian udah lagi melempem ya, sebaiknya tetap mengembalikan semangat kalian, karena pada waktunya tiba kalian harus siap untuk melakukan perjalanan kalian, perjalanan hidup kalian untuk langkah-langkah selanjutnya, dan itu tujuannya satu, goal kalian, plan kalian, cita-cita kalian, apapun yang kalian inginkan dalam hidup kalian. Oke. Lanjut dengan yang terakhir, expect powerful change. Expect, menunggu change atau perubahan yang powerful, perubahan yang dahsyat, dan itu adalah untuk kesuksesan kalian, my dear Leo. Oke, so sekian saja bacaan untuk Leo. Terima kasih untuk selalu mendengarkan di sini. Ada satu Leo dari Malaysia. Hai, namanya siapa? Sean. Mungkin dia mendengarkan video ini. Saya yakin sih dia mendengarkan karena selalu komen. Oke, hi, I'm saying hi to you. Oke, dan untuk Leo-Leo di luar sana, saya sendiri ada Leonya, anak saya juga Leo. Tetaplah berbahagia ya, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita semua. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.